Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Bapak Ibu segenap pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Harapan Jaya yang semoga dirahmati Allah, dan juga kepada segenap anggota jamaah dan simpatisan. Kita bersyukur pada pagi hari ini masih dapat melanjutkan kajian kita. Terutama pagi hari ini kita berada pada bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, di mana bulan ini ketika kita beramal tentu akan dilipat gandakan sampai tak terhingga. Nah, oleh sebab itu maka kita pada pagi hari ini tentu mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mampu meraih itu semua. Materi masih melanjutkan apa yang saya sampaikan pada bulan lalu. Tema besarnya serial manajemen husnul khotimah, dan subtemanya berkaitan dengan pengorbananmu menentukan kedudukanmu. Jadi Bapak dan Ibu, kemuliaan kita, kebahagiaan kita ini sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mau berkurban, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau secara sosial. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran, terutama surah 6 ya, surah Al-An'am ayat 162 dan 163. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu awalul muslimin. Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan pengorbananku. Ini sering diterjemahkan ibadahku, karena memang antara sholat dan pengorbanan ini menjadi dua hal yang penting, walaupun sering diterjemahkan ibadahku, karena pengorbanan itu bagian dari ibadah kepada Allah. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan hidupku, semua itu lillahi rabbil alamin, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam. Dikukuhkan dengan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika, yang demikian itu, umirtu, aku diperintahkan kepadaku, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama berserah kepada Allah. Inilah ayatnya. Pertama berkaitan dengan perintah kita selalu untuk berkurban. Ya, termasuk pagi hari ini ibu bapak juga berkurban di hadapan Allah. Yang mungkin di rumah bersama cucu, bersama saudara, keluarga. Bagi yang punya duit bisa shopping, bisa pergi kemana, jalan-jalan, tapi duduk di sini.
pengorbanannya dengan apa? Waktu, ya, tenaganya dan lain sebagainya. Dan itulah makanya di ayat ini diperintahkan untuk pertama sholat, ya, karena memang nanti di dalam Al-Quran itu ada dua hal penting. Misalnya di dalam Quran surah 3, surah Ali Imran ayat yang ke-112. Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa ba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah. Ya, jadi akan ditimpa kenistaan dan kehinaan bagi siapa saja kecuali bagi orang-orang yang hablum minallahnya baik. Apa maksudnya? Pengabdian kepada Allah secara ritual. Maka pengabdian puncak hablum minallah itu adalah sholat. Ibadah kita yang lain dianggap tidak berarti apa-apa kalau dia nggak sholat. Ibadah kita yang lain nggak sempurna kalau ibadah sholatnya nggak baik, nggak berkualitas. Yang kedua, wanusuki, yaitu pengorbanan. Maksudnya hablum minan nas. Jadi puncak hablum minan nas itu adalah sejauh mana kita berkorban terhadap saudara-saudara kita itu. Membantu saudara kita, memberikan kebaikan kepada saudara kita, terutama kepada dua orang tua kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Dan tentu wa mahyaya, hidup kita, ya, wa mamati, dan matiku, semuanya itu lillah, apapun yang kita lakukan karena Allah. Dan kita juga dilarang la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh berlaku musyrik, menyekutukan Allah, berniat melakukan sesuatu tapi bukan karena Allah. Mungkin ada orang bilang nggak enak dan lain sebagainya, ya. Tapi semua apapun yang kita lakukan hanya karena Allah. Sebab kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu karena yang lain, itu disebutnya oleh ayat ini bersyarikat. Nah itu nggak boleh. Kalau sudah bersyarikat nggak bernilai. Itu. Karena semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Jadi Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama kali berserah diri. Jadi kalau kita ingin hidupnya tidak dihinakan, tidak nista, tidak menderita, itu dua hal penting. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Kalau ada orang hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya nggak baik, itu akan mengalami kesulitan dalam hidup. Dan amal kita nggak maksimal. Dan bahkan bisa dikatakan masuk surganya susah. Karena kalau kita hanya ibadah ritual, Bu, nilainya paling banyak berapa? Nanti dalam sebuah hadis, barang siapa yang berniat berbuat baik tapi dia tidak jadi dilaksanakan, dia mendapat satu kebaikan sempurna. Contoh, kita dengar bahwa pagi ini kita ada pengajian. Lah terus ada orang yang sudah berazam untuk ngaji tadi malam atau kemarin, saya mau ngaji ke Harapan Jaya. Tapi begitu pagi tadi ada keperluan sangat mendesak, bahkan alasan hujan, terus nggak hadir. Dia dapat pahala nggak itu orang? Dapat satu yang sempurna. Kalau ibu hadir 10 Pak, 10. Dan bahkan nanti sampai 700. Nah maka nanti dalam Quran surah 6, ya, surah 6 ayatnya 160, Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amtaliha. Barang siapa yang datang kepada Allah membawa amal yang baik, maka dia mendapatkan balasan berapa? 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyiati, barang siapa yang datang kepada Allah dengan keburukan, berbuat maksiat, itu hanya 1:1. Tapi kalau yang dimaksud 700 yang mana? Bukan ibadah ritual yang dampaknya langsung ke kita. Maksudnya
Yang balasannya 10 itu ibadah yang langsung berdampak ke diri kita, tidak ke orang lain, seperti sholat, ngaji, baca Quran, zikir, itu kan langsung ke kita. Tapi kalau Bapak ibadahnya yang berdampak kepada orang lain, startnya itu bukan 10, 700. Bapak Ibu bisa lihat dalam Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayatnya 261. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, maksudnya beramal sosial. Infak itu bisa dengan apa? Duit, bisa dengan makanan, bisa dengan minuman untuk membantu kesulitan orang lain. Itu serupa dengan menanam satu bulir atau satu butir, yang setiap butir itu tumbuh 7, yang setiap 7 itu tumbuh 700. Di jumlah jambleh jadi berapa itu Pak? 700 ya. 700 itu kalau Bapak dan Ibu melakukan amal sosial. Gitu Pak. Jadi kalau kita hanya beramal ritual saja, mohon maaf, miskin nilai dan amal. Ya mohon maaf, masuk surganya rada-rada sulit juga gitu ya. Hanya 10 tadi. Tapi kalau ingin melipat gandakan itu dengan amal sosial. Makanya ibu bapak bergabung ke Aisyah, ke Muhammadiyah itu untuk begitu. Jadi Kiai Dahlan untuk mengajak kita semua ini dalam rangka untuk apa? Makanya kenapa? Di Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi bagian akhirnya menyebutnya apa? Maka dengan bermuhammadiyah itu atau tentu beraisyah itu, mudah-mudahan kita diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatun Naim dengan rahmat dan rahimnya Allah. Mengapa kok kita diantar ke pintu gerbang? Karena ketika kita berbuat sosial, ya, membantu kesulitan orang, apalagi ya membantu kemiskinan, ya kan ibu-ibu Aisyah itu luar biasa ya, yang Muhammadiyahnya juga kan. Nah itu kita diantar ke depan pintu gerbang. Makanya jangan dengan bermuhammadiyah atau Aisyah itu seharusnya mempercepat kita masuk surga. Jangan sampai menghambat kita masuk surga. Karena bermuhammadiyah pada ribut aja misalnya. Makanya seringkali Bu, kalau terhadap sesama muslim, seringkali umat Islam itu digambarkan kayak kerupuk. Ibu tahu kerupuk? Kalau sama ininya ribut, kerupuk dengan kerupuk ribut itu di blek. Tapi kalau kerupuk dicemplungin ke air gimana Pak? Makpes gitu kan, langsung hancur gitu ya. Nah gitu. Harusnya kita sesama muslim itu kayak ketan. Ibu tahu ketan? Memang awalnya masing-masing, tapi kalau ketan disatukan itu kuat Pak, kokoh. Buat nimpuk kucing, kucingnya bisa kelenger itu. Karena apa? Memiliki kekuatan yang hebat begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, mari dengan kita beramal sosial. Memang kalau ada orang yang beramal sosial saja, tapi tidak beramal ritual, nggak bisa masuk surga. Amalan itu sia-sia. Nanti Ibu dan Bapak bisa lihat misalnya dalam Quran surah Ibrahim, ya surah Ibrahim surah berapa Bu? 14 ayatnya 18. Mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadan istaddat bihi rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dalika huwad dhalalul ba'id. Perumpamaan orang-orang yang kafir itu ketika dia beramal seperti debu yang berterbangan, ditiup angin yang kencang itu. Makanya dalam ayat itu ya, matalul ladina kafaru bi rabbihim, ketika orang-orang kafir kepada Rabbnya itu karomadan istaddat bihi rihu fi yaumin asif. Ketika beramal itu seperti ditiup angin yang kencang. Layak diru nami maka sabu ala syai. Orang itu tidak mendapatkan apapun dari amalnya itu. Dalika huwad dolalul ba'id. Yang demikian itulah seburuk-buruk sejauh-jauhnya kesesatan.
Jadi Bapak dan Ibu, sehebat apapun amal baiknya, tapi kalau tidak beriman, itu amal baiknya sia-sia. Ya, kita bersyukur sudah beriman. Terus yang kedua, sebaik apapun, mohon maaf, amal ritualnya, sholatnya baik, zikirnya baik, saumnya baik, tapi tidak beramal sosial, tidak ditopang dengan amal sosial, enggak maksimal. Enggak maksimal. Maka dua-duanya menjadi penting. Makanya kalau orang yang hanya satu-satunya saja, duribat alaihimuddillah, akan ditimpa kenistaan dan kehinaan dimanapun dia berada. Na'udzubillah. Maka kuncinya dua. Seperti di ayat lain, perintah Allah, apa itu? Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi Allah, Bu, Pak, ketika meminta kita untuk berkurban, mesti Allah sudah memberi nikmat yang banyak. Maksudnya, yang diperintahkan untuk berkurban memang orang yang sudah punya, baru berkurban. Allah sudah memberikan dulu tuh. Karena saking banyaknya, ayat ini menyebutnya kautsar. Kalau katsir banyak, tapi kalau kautsar banyak. Ada orang Jawa Timur sini, kalau orang Jawa Timur ngomong banyak, kalau banyak itu masih bisa dihitung, tapi kalau sudah banyak itu berarti udah nggak bisa dihitung, karena saking banyaknya ya. Makanya karena saking banyaknya itu dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi latusuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, latusuha, tidak bisa dihinggakan. Kalau kita belajar bahasa Arab, latuh suha itu berasal dari kata haso. Haso itu hanya kerikil. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menghitung nikmat Allah, coba-coba gitu ingin ngitung nikmat Allah, Bapak disuruh ngitung kerikil dulu di dunia ini. Sanggup Pak? Jangankan di dunia, ngitung kerikil di Harapan Jaya aja. Saya kira kalau ada orang yang ngikuti sayembara mau ngitung kerikil di Harapan Jaya, saya kira nih kerikil belum semuanya dihitung, orang itu udah innalillah mestinya. Karena saking banyaknya gitu loh Bu ya. Jadi nikmat Allah itu begitu banyak, maka baru Allah perintahkan. Apa perintah pertama? Jadi kalau Bapak Ibu nih banyak diberi nikmat, hartanya banyak, kekayaannya banyak, kenikmatannya banyak, maka perintah pertama Pak, fasolli, sholatnya harus baik, ibadahnya harus mantap, ibadahnya harus betul-betul taat kepada Allah. Tapi nggak cukup itu. Apa berikutnya? Wanhar. Wanhar itu berasal dari kata naharo. Naharo itu artinya meletakkan pisau di leher kambing atau hewan yang mau dikurban. Maksudnya memotong, artinya berkurban. Jadi Pak, ketika kita diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah, perintah pertama fasolli, mengabdi yang baik. Yang kedua wanhar, berbagi. Kunci hidup kita sukses, mulia dan bahagia, dua, mengabdi dan berbagi. Rajin berbagi tapi nggak mengabdi, berbaginya nggak dinilai apa-apa. Mengabdinya rajin tapi nggak pernah berbagi, nggak maksimal masuk surganya. Nah begitu Pak. Jadi dua-duanya harus dibangun, gitu Bu ya. Nah oleh sebab itu, kedua inilah menjadi hal yang sangat penting. Ini menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya Bapak Ibu. Ya, yang pertama disuruh mendirikan sholat, dalam kaitan ini adalah mengabdi. Yang kedua berkurbanlah, artinya berbagi. Jadi dua, mengabdi, berbagi, berbagi, mengabdi. Itulah semangat Muhammadiyah Aisyah tuh begitu. Apa itu? Kuntum apa? Ukhri apa? Kuntum umat apa ya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Gitu ya. Dalam ayat lain apa itu? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'buruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
ujungnya ayat mesti wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, sukses, mulia dan bahagia. Bapak Ibu, makanya untuk sampai kepada kesuksesan dan kemuliaan, hari ini kita berada pada bulan namanya Dzulqa'dah. Du artinya pemilik atau sesuatu yang dimiliki. Al-Hijjah, Al-Hijjah atau Hijjah itu artinya menyengaja menuju atau puncak. Jadi Bapak dan Ibu, ketika siapapun dalam hidupnya senantiasa menyengaja menuju kepada Allah, maka dia akan sampai kepada puncak kemuliaan. Begitulah istimewanya umat Rasul, Pak. Baru menyengaja aja, Pak, belum ngapa-ngapain tuh, baru niat saja udah dapat kebaikan, kan? Kan tadi hadisnya, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan, walaupun belum dikerjakan, mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Kalau ditunaikan berapa, Pak? 10. Sampai dilipat gandakan 700. Sampai kelipatan yang tak terhingga. Asal ibu bapak menyengaja. Jangan sampai bapak ibu melakukan sesuatu seperti ngaji hari ini nggak menyengaja. Menyengaja itu artinya niat. Ibu bapak dari rumah tadi niat nggak? Apa niatnya? Niatnya gimana? Kan dalam bahasa hadis itu innamal a'malu binniyah, segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Wa kullu imri'in ma nawa, seseorang itu akan mendapatkan sesuatu dari niatnya saja. Itu kalau ibadah mahdhah, yang artinya sholat, apalagi pergi haji itu ya, saum itu begitu. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah, kalau ibadah ghairu mahdhah, maka di dalam hadis Rasul juga disebutkan, itu ya, barang siapa apa itu, ketika tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Ya, ketika kita mengawali pekerjaan kita, termasuk mau pergi ke sini, mau ngaji, kalau tidak diawali dengan Bismillah minimal, fahuwa aqta. Aqta itu artinya terputus. Yang dimaksud terputus di situ, Pak, nggak bernilai atau nggak sempurna. Sebab nanti ada orang yang keluar rumah nggak disengaja, begitu tetangganya atau kawannya nanya, "Bu, mau kemana?" "Tahu dah, kemana aja dah." Itu orang bingung namanya. Dan kalau orang bingung begitu, Pak, nggak dapat nilai, jalannya nggak dapat nilai itu. Tapi kalau di ibu ditanya, "Bu, mau kemana?" "Saya mau ngaji di PCM Harapan Jaya." Itu jelas. Tapi harus dikukuhkan dengan minimal Bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur ibu membaca doa keluar rumah. Doa keluar rumah apa, Bu, bacaannya? Ada 3 permohonan ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau ibu baca doa itu, ini menyengaja namanya, menuju Allah, maka ibu akan sampai ke puncak kemuliaan dan kebahagiaan. Jadi seseorang yang senantiasa hidupnya menyengaja menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan sampai kepada puncak kemuliaan. Puncak kemuliaan itu apa? Apa dia menjabat sebagai presiden? Mungkin. Gubernur bisa jadi, bupati mungkin iya. Tapi pertanyaan saya, jadi presiden mesti mulia, Pak? Belum tentu. Sampai hari ini masih diunyeng-unyeng terus. Ya, soal ijazah aja sampai hari ini belum selesai. Itu kan berarti diperagukan, kan? Itu menderita betul. Itu. Mudah-mudahan Bapak ijazahnya asli pakai shot. Karena saking aslinya pakai shot asli. Mudah-mudahan nggak ada yang mempermasalahkan ijazah Bapak ya. Ini dari dulu presiden dipermasalahkan terus sampai hari ini ya. Apa maksudnya begitu ya? Nah, yang dimaksud kedudukan yang mulia itu menurut Al-Quran ini. Kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran itu adalah sebagaimana firman Allah surah 49 ayat 13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ula ya ayyuhan nasu
Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, segenap manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling lita'arafu, kenal mengenal. Mengapa tekanannya di sini suruh menjadi makhluk sosial? Karena memang manusia ini adalah makhluk sosial. Dia akan menjadi baik karena menjadi makhluk sosial. Lita'arafu. Maka di dalam ayat ini, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud menurut ayat ini, puncak kedudukan manusia itu adalah takwa. Mohon maaf ya Pak, kalau presiden nggak semua orang jadi presiden, ya nggak? Penduduk kita jumlahnya berapa hari ini? Menurut BPS 285 juta jiwa, termasuk yang baru lahir juga ya. Tapi yang jadi presiden berapa orang? 1. Gubernur, kalau di Bekasi, penduduk Bekasi berapa semua? Wah, Bapak diragukan ini jadi penduduk Bekasi ini. Mosok jumlahnya nggak tahu. Jangan-jangan bukan orang Bekasi semua ini, orang Jakarta semua. Kalau penduduk Jakarta itu 12 juta. 12 juta. Yang jadi gubernur siapa? 1. Tapi kalau orang bertakwa, sebanyak manusia bisa menjadi orang bertakwa semua. Walaupun nggak memiliki jabatan dan kedudukan. Bahkan mohon maaf, orang yang paling miskin pun bisa menjadi sampai kedudukan bertakwa. Mana lebih hebat Pak? Kalau di perusahaan, tukang sapu atau direktur? Mana yang paling hebat? Ayo, mana yang paling hebat? Kalau persoalan dunia mesti direktur yang paling hebat. Tapi menurut Allah belum tentu. Kalau direktur itu tidak bisa menjalankan amanah dengan baik, masih lebih hebat tukang sapu, tapi dia menjalankannya tugas dengan amanah, membersihkan dengan ikhlas, dan bekerja dengan baik, dia yang mulia. Karena apa? Bukan jabatan, tapi apa? Hati. Makanya apa Pak? Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Tuh, hati ya Bu ya. Hati. Ketika orang, mohon maaf nih Pak, kalau Bapak sholat bacaannya keliru, ngomong an'amta alaihim, angelepol, an'amta alaihim, susah ya. Terutama orang Jawa itu ngomong an'amta itu angel, mesti an'amta. Ngomong alhamdulillah susah, alhamdulillah. Ngalamin itu gampang diperbaiki. Bapak sholat gerakannya salah, mudah diperbaiki. Tapi yang sulit diperbaiki yang mana Pak? Ini urusan hati. Kalau sudah urusan hati, sudah susahnya minta ampun. Pakai sin besar, susah. Makanya yang penting mari kita jaga hati Bapak Ibu. Walaupun mungkin amalan kita ya kecil-kecil saja, ringan-ringan saja. Tapi kalau hatinya bersih, karena ketulusannya itulah dia akan menjadi orang mulia. Makanya takwa di situ letaknya Pak, tergantung dari hatinya, kemampuan menjaga hati kita. Bapak Ibu, hebatnya menjadi orang bertakwa, kriterianya apa itu orang bertakwa? Nih dalam Al-Quran, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kriteria orang bertakwa di sini 2. Banyak ayat ya, tapi saya ngambil ayat ini saja. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita menjadi orang bertakwa, 2 tuh. Apa itu? Agar memudahkan Bapak dan Ibu dari ayat tadi. Yang pertama, ketika kita menjadi muttaqin, karena muttaqin ini tingkat yang paling tinggi Pak. Yang lalu sudah saya sampaikan ya, tingkatan manusia itu dalam Al-Quran ada 5.
Tingkatan yang paling rendah namanya al-insan, manusia secara umum. Begitu lahir ke dunia mak gebior gitu, itu dia menjadi al-insan, manusia. Tapi manusia itu begitu bersyahadah, naik tingkat menjadi muslim atau muslimah. Orangnya muslim, sifatnya Islam. Komitmen dengan keislamannya naik yang berikutnya menjadi mukmin yang ketiga. Orangnya mukmin, sifatnya iman. Komitmen dengan keimannya naik keempat, namanya muhsin. Orangnya muhsin, sifatnya ihsan. Komitmen dengan keihsanannya naik yang kelima, yang paling tinggi, namanya muttaqin. Itulah tingkat yang paling tinggi, itu namanya muttaqin. Pertama, orang muttaqin itu mendapatkan huda, petunjuk, huda min rabbihim. Apa ciri orang yang mendapatkan petunjuk? Dia dapat apa? Ada cahaya dalam hidupnya. Saya hari ini bisa membedakan Pak Kumpul dengan Pak Wahid itu karena ada cahaya. Coba kalau ruangan ini gelap gulita, Bapak bisa nggak membedakan orang dengan tiang aja nggak bisa karena gelap kan? Hidup hari ini banyak yang dalam kegelapan sehingga tidak bisa membedakan antara yang halal dan haram. Ibu bapak, kita bisa membedakan dengan jelas itu karena ada cahaya atau diri kita bercahaya. Kalau diri kita bercahaya, Pak, itu berarti Bapak membawa kebaikan, membawa solusi dalam hidup. Makanya dalam bahasa Muhammadiyah itu kehadiran kita ini harus membawa solusi. Minimal nggak bermasalah, gitu ya. Sebab nanti ada orang yang bermasalah. Begitu kelihatan aja, ya si kunyuk datang dah. Itu kalau orang sudah begitu gimana kira-kira Pak? Ya payah nih datang deh. Kenapa sih datang? Gitu. Tapi kalau beda Pak, begitu Bapak nongol, begitu kelihatan, ya Allah Bapak, sudah saya tunggu dari tadi Bu, udah saya tunggu dari tadi kok baru datang. Saya rasanya rindu padahal kemarin baru ketemu. Itu berarti kehadirannya ditunggu. Gitu. Jangan sampai begitu nongol, ya si kunyuk datang dah. Enggak ya Pak ya. Jadi kalau di Harapan Jaya nggak ada lah ya. Kalaulah ada udah pindah orangnya gitu ya. Bercahaya itu orangnya ya Pak ya. Ketika kita bercahaya begitu, membawa cahaya. Ya, kan ada aja orang yang datang cuman bawa masalah. Nah makanya kehadiran. Yang kedua orangnya istiqomah tuh. Istiqomah, ngaji istiqomah, sholat istiqomah, berbuat baik istiqomah. Pak, sholat di masjid di awal waktu berjamaah gampang nggak? Saya ulangi, sholat awal waktu di masjid berjamaah gampang nggak? Gampang. Kalau sesekali. Tapi kalau yang berat yang mana Pak? Istiqomah itu yang berat. Untuk tetap ngaji walaupun hujan itu nggak gampang. Kecuali orang-orang yang hatinya Tapi jangan istiqomah kayak di kampung saya Pak. Kumpul. Kalau di kampung saya istiqomah itu ikatan suami takut istri nek tekong omah. Jadi tekon omah itu takut. Tapi begitu di luar dia. Itu Bu ya. Jadi istiqomah, orang yang istiqomah itu orang yang teguh pendirian, kuat gitu hidupnya ya. Yang kedua, dia akan mendapatkan muflihun, hidupnya selalu beruntung pasti itu. Nah kalau ada orang ya saya ini begini itu enggak. Orang bertakwa mesti selalu beruntung, nggak pernah rugi. Sing rugi siapa Pak? Kucing, katakan yang betul. Ini betul orang Jawa tuh. Kenapa sing rugi kucing? Ya, karena kalau mohon maaf nih, kucing itu sopannya luar biasa katanya ya. Begitu kucing keluar air buang air besar itu diurugi namanya. Ngising diurugi gitu itu sing rugi kucing. Jadi Bapak Ibu, kita nggak bakalan rugi ya. Apa ciri orang yang muflihun? Ciri orang yang muflihun itu dua.
Yang pertama, keinginan baiknya direalisasikan Allah. Tuh. Kalau orang bertakwa itu Pak, keinginan baiknya direalisasikan oleh Allah. Doanya mustajabah. Yang kedua, dijauhkan dari keinginan buruknya. Jangankan berlaku, keinginan buruk aja enggak. Ibu bapak, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa sampai puncak kemuliaan yang hebat, sehingga hati kita bercahaya, hidupnya selalu istiqomah. Karena apa? Kita mendapatkan petunjuk. Yang kedua, hidup kita ini selalu beruntung. Apa ciri orang beruntung? Bukan berkaitan dagangan ini ya, tapi untung dalam pengertian keinginan baik kita direalisasikan Allah. Dan yang kedua, dijauhkan dari keinginan buruknya. Yang berikutnya, orang yang dalam keadaan bertakwa itu selalu dalam bimbingan Allah. Ini ayatnya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Maksudnya dipelajari, dibaca, dipelajari, difahami, dan diamalkan, didakwahkan gitu ya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Maksudnya orang yang imannya benar, orang bertakwa maksudnya ya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang yang rugi. Nah, kriterianya apa? Nih, Bu, setiap kita nanti ketika takwanya baik, selalu diberikan irodah. Kehendak kuat untuk beramal baik itu tinggi. Sholat malam, padahal sholat malam bagi sebagian orang itu berat Pak. Tapi dia memiliki kekuatan yang hebat. Dia beli jam beker yang gede di pasar. Maksudnya biar bangun gitu loh. Dilalahnya, dilalah itu apa maksudnya? Kersane ngalok itu muternya salah. Begitu diputer karena saking semangatnya jam 1 malam. Wah, bergegas bangun semangat. Nggak ngeliat jam, ambil air wudhu. Begitu ngeliat jam, loh kok baru jam 1? Ya, tidur lagi. Akhirnya subuhnya lewat. Itu karena saking semangatnya ya. Tapi mohon maaf Pak, kalau orang yang sudah terbiasa, irodahnya kuat itu, kehendaknya kuat, walaupun Bapak tidurnya kemalaman, itu ada aja yang bangunin. Gak usah pakai jam beker. Jam bekernya itu langsung Allah. Apa contohnya? Allah nyuruh nyamuk tuh gigit tuh orang itu. Pak Arsidi tuh gigit tuh biar bangun. Jam 3 pas, nyamuk gigit. Wah bangun, wah jam 3 bangun. Atau lagi tidur sama suami sama istri, suaminya mimpi berkelahi, tahu-tahu tangannya kelepak kepada istrinya, itu bangunin maksudnya. Itu Allah yang nyuruh. Bangun setelah itu, ambil air wudhu. Karena apa Pak? Punya irodah yang kuat. Walaupun tidurnya dari sore, kalau nggak punya irodah, nggak juga itu Pak. Itu kalau orang kampung saya itu kebluk namanya. Mohon maaf nih, kalau kayak seusia Bapak ini, apalagi yang 60-70 ke sana Pak, sering kali kita susah tidur. Yang kedua, kalau udah tidur susah bangunnya. Makanya perintahnya dari Rasulullah kepada Abu Hurairah pada saat itu, disuruhnya itu apa? Sholat witir sebelum tidur buat jaga-jaga. Takutnya nanti malam nggak kebangun. Karena tadi penyakitnya itu, kalau lagi belum tidur susah tidur, tapi kalau sudah tidur susah bangunnya. Kalau anak muda, telat tidur, telat bangun. Kalau Rasulullah cepat tidur, cepat bangun. Makanya Rasulullah Pak, setelah sholat Isya, Rasul nggak pernah ada kegiatan apapun. Untuk ngaji aja nggak. Kecuali kalau bulan Ramadan, kalau memang ada perintah Allah untuk ya bangun malam itu ya. Tapi Rasul nggak pernah yang namanya habis Isya, apalagi main ceplek gitu, kayak udah ada. Itu ya. Jadi Rasul cepat tidur, cepat bangun. Kalau kita lambat tidur, lambat bangun. Mudah-mudahan Bapak cepat tidur, cepat bangun. Itu yang sehat. Karena tidur yang sehat, kata ahli kesehatan itu kira-kira habis habis Isya,
sampai dengan nanti kira-kira jam 2. Ya, jam 2 udah boleh bangun tuh, karena memang katanya hormon tidur itu lagi bagus-bagusnya kira-kira jam 12, jam 1 itu hormon tidurnya lagi bagus-bagusnya itu. Katanya hormon melatonin katanya itu yang terbaik. Bangun tuh. Tapi jangan sekali-kali kita tidur di waktu yang terlarang. Kapan Pak tidur yang dilarang? Pertama, ba'da asar nggak boleh. Ba'da maghrib, ba'da subuh itu nggak boleh. Karena konon begitu diteliti memang di situ banyak penyakit. Mudah-mudahan Bapak ini. Nah, tidur yang dianjurkan setelah Isya langsung tidur. Siapa yang suka nonton bola? Kata dia, saya tidur dulu kalau bisa, nanti sekalian tahajud lah, gitu kira-kira ya. Tapi tahajudnya nggak jadi, bolanya iya. Udah gitu kalah lagi uring-uringan ya. Itu. Nah, tidur yang baik itu kapan, Pak? Lagi menurut hadis. Tidur qailullah. Ini tapi jangan yang lagi pada bekerja. Ya, kalau kayak Bapak, kayak saya yang udah pensiunan ini, tidur yang terbaik juga setelah habis Isya itu tidur kira-kira jam 10, jam 11 sampai menjelang duhur. Itu tidur namanya qailullah. Itu terbaik setelah tidur malam. Yang lain tidak dianjurkan, apalagi habis asar, habis maghrib, sampai habis subuh itu tidak dianjurkan. Karena konon itu hormonnya lagi kuat-kuatnya, yang kortisolnya katanya ya, harus aktivitas, justru malah harus aktivitas. Bapak Ibu, orang bertakwa itu begitu diberikan kehendak yang kuat, maka qudrah, maka dia diberikan kekuatan. Bu, ada nggak orang yang keinginannya tinggi, niatnya tinggi, tapi nggak punya kekuatan? Ada nggak? Orang sakit ya, tapi imannya baik, ingin ngaji, tapi nggak bisa. Ada juga punya badannya sehat, tapi nggak punya kemauan. Sampai nggak di sini? Nggak sampai. Nah, Bapak keinginannya kuat, fisiknya kuat, maka sampai di sini. Yang repot itu Pak, nggak punya kemauan, itu repot. Kalau sudah nggak punya kemauan itu males namanya. Kalau nggak punya kemampuan masih diupayakan. Tapi kalau nggak punya kemauan, siapapun udah susah itu Pak untuk mendorongnya. Nah, kita bersyukur kemampuannya ada, kemauannya juga ada, sehingga sampai sini. Yang ketiga, Allah juga akan menganugerahkan ilmu, pemahaman yang syamil. Nah, yang keempat, Allah akan memberikan taufik, namanya bimbingan. Apa bedanya dengan hidayah Pak? Taufik dan hidayah apa bedanya? Kalau hidayah itu petunjuk. Saya tanya Pak Wahid, kalau saya mau ke rumahnya Pak Arsidi kemana? Oh Bapak dari sini keluar, nanti begitu sampai jalan raya mentok belok kanan, dari kanan nanti kanan lagi masuk perumahan rumah sakit yang pertama. Itulah di situ. Terima kasih. Tapi Pak Wahid nggak hanya nunjukin aja, itu hidayah. Ya. Saya mesti sampai nggak ke rumah Pak Arsidi? Belum tentu. Lah begitu saya keluar tahu-tahu belok kiri kok. Begitu dikasih tahu, Pak, Bapak bukan ke kiri, Bapak ke kanan. Biarin, suka-suka gue. Ada nggak orang yang hari ini suka-suka gue? Banyak Pak. Tahu tapi yo pura-pura nggak tahu, bablas. Akhirnya yang nggak sampai ke tujuan. Tapi beda Pak. Begitu saya tanya Pak Wahid, rumahnya Pak Arsidi mana? Oh dari sini Bapak ke sini ke sini. Nggak taunya Bapak ya? Iya. Emang kenapa? Udah kalau gitu saya anter. Nah, kalau dianter sampai nggak Pak? Mesti nyampe. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya Pak. Ya. Baik. Besok pagi ya. Iya ya. Baik. Makasih. Iya. Iya. Ya. Sampai. Karena apa? Diantar. Nah, diantar itu taufik Pak, bimbingan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat hidayah, bukan hanya hidayah, tapi taufik. Yang berikutnya Pak, orang yang bertakwa itu dampaknya lagi-lagi ini, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wahai orang-orang yang beriman,
jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Apa itu furqan, Pak? Mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil kepadamu dan menutupi segala kekuranganmu. Allah juga mengampuni, dan yang tidak kalah penting, Allah akan menganugerahkan karunia yang besar, Pak. Ini dampaknya orang bertakwa menurut ayat ini ada 4. Yang pertama, Allah akan memberikan furqan, filternya kuat, sensitivitasnya kuat. Mana yang halal, mana yang haram, nampak betul. Gitu ya. Yang berikutnya, kafaro. Nah, ini menarik. Kafaro itu sama dengan magfirah sebetulnya. Cuman kalau di dunia namanya kafaro, ditutup, cover. Ini buku, yang luar ini cover namanya. Ini bahasa apa itu cover? Ya, bahasa Arabnya kafaro. Bahasa Inggrisnya cover, agak ngikutin. Bahasa kitanya ngikutin lagi, cover. Menutup. Yang dimaksud ditutup di sini apa, Pak? Kekurangan Bapak Ibu di dunia. Kalau Bapak Ibu di dunia punya kekurangan, akan ditutup oleh Allah tuh. Kalau tawak kita benar. Kekurangan diri kita, kekurangan ilmu, Allah akan ditutup tuh. Ilmunya sedikit tapi bermanfaat, itu kan apa? Ditutup. Dia ilmunya nggak banyak. Ada orang yang pinternya sundul langit. Bapak tahu pinternya sundul langit? Wis ngepol itu karena sundul langit, sekolahnya nggak berhenti. Sampai profesor, doktornya berapa kali, tapi ilmunya nggak bermanfaat. Ada nggak orang yang begitu? Ada. Tapi orang ilmunya nggak seberapa, tapi bermanfaat untuk orang lain. Oh, gimana tuh? Kenapa? Allah menutupi kekurangannya. Kalau soal materi gampang Allah menutupinya ya. Allah akan memudahkan kita. Gitu. Itu namanya kafaro. Yang paling hebat lagi nanti, Pak, Allah akan memberikan magfirah, menutupi artinya mengampuni. Besok di akhirat kita bakal masuk surga. Itulah yang paling hebat. Yang keempat, Allah akan memberikan namanya fadilah. Apa itu fadilah? Ada ibu-ibu namanya ibu fadilah. Fadilah itu keutamaan. Artinya orang itu akan diistimewakan oleh Allah. Kalau ada orang mencoba-coba ingin mengganggu orang itu, Allah langsung turun tangan. Ya, Nabiullah Ibrahim kan begitu. Makanya Pak, suri toladan kita, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah SAW adalah contoh keluarga sukses. Dan dia kalau ada apa-apa langsung di-cover oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Nabi Ibrahim kurang apa coba? Mau dibakar kan? Cobaan Nabi Ibrahim yang berat itu mau dibakar. Ya enggak? Ketika dilempar di api yang sudah sampai-sampai orang kafir itu ingin melempar ke tengah aja susah. Karena apa? Kalau melemparnya ke pinggir nanti Nabi Ibrahim lari. Kalau ke tengah kan susah. Misalnya cepet lari pun udah kena apinya dulu. Sampai ngelemparnya itu pakai lentingan jadi pas di tengah. Siapa yang mau nolong, Pak? Orang tuanya memusuhi kan? Dulu Nabi Ibrahim nggak punya HP, Pak. Kalau bapak punya HP gampang, telepon ketua PCM, nih saya dalam bahaya, udah kerahkan aja semuanya orang PCM itu. Digeruduk itu, takut itu orang. Tapi Nabi Ibrahim nggak punya HP. Mau minta tolong sama siapa? Tinggal satu-satunya, siapa? Allah. Jadi Nabi Ibrahim ngebel Allah. Kode posnya berapa, Bu? Nabi telepon Allah 002 atau 003. Itu yang channel yang paling cepat itu, Pak. Frekuensi yang paling cepat. Sepertiga malam yang terakhir. Begitu Nabi Ibrahim ngebel kepada Allah melalui surah di surah At-Taubah. Surah 9 ayat terakhir. Ya, surah At-Taubah ayat terakhir, ayat 129 Allah berfirman. Dan ini sebagai doa ketika Nabi Ibrahim terjadi genting karena dibakar. Mohon maaf, secara rasional Nabi Ibrahim sudah wafatlah, meninggal. Karena nggak mungkin. Karena sunatullahnya api panas, dia terbakar habis. Tapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Apa doanya? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa
alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Ya, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali Dia Allah. Tawakkaltu, saya bertawakal kepada Allah, wa huwa rabbul arsyil adzim, dan Dialah Allah yang menguasai Rabb segala semesta alam. Langsung nyambung channelnya kepada Allah, langsung Allah mengintrusikan kepada api itu. Gak perlu mengintrusikan kepada yang nyalain api, tapi langsung diintrusikan kepada api. Apinya tetap nyala, Pak, tapi bukan lagi api yang panas. Apa instruksi Allah kepada api itu? Ibu bapak bisa lihat dalam Quran surah 21. Surah 21 surah apa, Bu? Al-Anbiya ayatnya 69. Allah berfirman begini, Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Qulna, maka Allah berfirman, wahai, Allah berkata kepada api itu, ya naru, wahai api, apa tuh? Bardan, dinginlah kamu. Wasalaman ala Ibrahim, selamatkanlah Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Begitu apinya sudah nyala hebat, terus apa? Ya, karena kayunya sudah habis, maka reduplah api itu, tinggal asap sama arangnya itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dari tengah-tengah itu, apa itu? Kalau bahasanya Pak Kumpul itu kruget-kruget gitu, maksudnya bergerak-gerak gitu loh. Begitu gerak-gerak, ternyata Nabiullah Ibrahim masih hidup utuh. Pakaiannya nggak tersentuh api sedikit pun, rambutnya pun dalam hadis itu nggak ada yang terbakar sedikit pun, masih utuh. Karena saking utuhnya, namanya utuh jetuh gitu, utuh banget gitu, nggak ada yang berkurang sedikit pun. Harusnya ternyata banyak orang yang pada saat itu sujud langsung masuk Islam pada saat itu, langsung takjub kepada Allah, maksudnya langsung berakidah gitu ya. Tapi orang kafir ya tetap aja, kok bisa ya, oh mesti ada sesuatu itu, Pak. Jadi sekali lagi, itulah Nabi Ibrahim yang langsung ditolong oleh Allah, karena nanti Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran disebut qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri toladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Maka nanti dalam Al-Quran itu, Pak, ada dua nabi yang menggunakan kalimat uswatun hasanah. Yang kedua siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, Pak, sesulit apapun beliau hidup, sesulit apapun cobaannya, akan selalu ditolong oleh Allah. Ini landasannya, ayatnya ya. Makanya orang beriman dan bertakwa sesulit apapun akan selalu ditolong oleh Allah. Nggak usah khawatir ya. Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Ingat, memang yang pertama kali ditolong adalah para rasul dan nabi karena imannya paling baik. Setelah itu siapa, Pak? Orang beriman termasuk kita. Jadi kalau Bapak lagi punya kesulitan, tiba-tiba sering ngomong, saya dapat mukjizat. Itu Bapak keliru ngomongnya. Yang dapat mukjizat hanya Nabi. Emang Bapak Nabi? Lah kalau Bapak dapat apa? Maunah atau karomah namanya ya. Maunah atau karomah. Saya dapat karomah, itu boleh. Maunah juga boleh. Kalau secara rasional, orang itu sudah habis, meninggal. Tapi karena pertolongan Allah, maka orang itu ditolong oleh, itu dapat maunah namanya. Orang beriman juga begitu, Pak. Makanya nggak usah khawatir. Jadi kesimpulannya, orang beriman dan bertakwa ini, apapun. Nah, Nabi Ibrahim yang berikutnya, ujian yang berikutnya apa? Sudah lama nggak punya anak, nikah nggak punya anak. Lama kan? Sampai berapa tahun? 86 tahun baru punya anak. Lah Nabi Ibrahim menangis lagi kepada Allah. Apa doanya, Bu? Robbi habli minas solihin. Wahai Robku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Langsung Allah jawab. Apa jawabannya? Wa basyarnahu bigulamin halim. Dalam surah Fusilat ya,
Sofat ya, Sofat ya, surah 37 ayat 100 dan 102. 100 dan 101. Ketika Nabi Ibrahim berdoa langsung dijawab oleh Allah karena orang soleh itu tadi. Begitu punya anak, lahir anak yang halim tadi, ternyata baru usia kira-kira 12 sampai 13 tahun disuruh nyembelih. Secara rasional nggak mungkin juga ini. Tapi lagi-lagi karena Nabi Ibrahim adalah orang yang taat, dilaksanakan juga. Tapi Allah melindunginya, menyelamatkan. Pas mau pisaunya udah nges begitu, maka Allah bilang, cukup. Bukan begini. Seringkali dalam cerita itu kan begitu nges, begitu potong, res, nggak taunya mak bedusul apa namanya? Nggak taunya mak bedunduk apa lagi? Ya pokoknya ya bahasa Indonesianya nggak ada, apalagi bahasa Bekasinya. Tiba-tiba yang nongol justru kambing, bukan begitu. Nabi Ibrahim sudah baru ini udah pisaunya udah tajam, tapi kata Allah cukup. Nih ada gantinya yang lebih besar. Artinya gibas itulah yang akhirnya yang dipotong. Manusia nggak boleh untuk berkurban. Bukan ditopotong langsung mak bedusul lagi. Tiba-tiba muncul kambing, bukan itu tukang sulap. Itu ya. Nah makanya ketika mau dipotong, mau disembelih pun kan istrinya digoda. Tuh anakmu mau disembelih, tapi sukses, ya kan? Yang kedua Nabi Ibrahim juga digoda juga, sukses juga. Anaknya digoda juga. Hari ini mendidik anak sulit pakai sin besar, susah. Kadang-kadang bapaknya rajin, ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya bengal, ya enggak? Ada juga Pak, bapaknya rajin, anaknya rajin, istrinya awut-awutan, ada enggak tuh? Ada juga ya. Apalagi ada juga Pak, bapaknya bengal, istrinya awut-awutan, anaknya mabok melulu. Makanya dalam Islam udah dicontohkan semua tuh. Orang yang taat keluarganya hebat, itulah contohnya Nabi Ibrahim dan Rasulullah. Tapi yang bapaknya hebat, tapi istri sama anaknya bengal, siapa? Nabiullah Yusuf. Istrinya taat, tapi suaminya bengal, siapa? Fir'aun. Istrinya siapa? Asia. Kalau Aisyah istri Rasul, Asia. Ada juga Pak, suaminya bengal, istrinya nakal, anaknya nggak karuan, siapa? Abu Lahab. Iya kan? Abu Lahab. Ibu mau milih jadi siapa? Suaminya Nabi Ibrahim atau Rasulullah? Hah? Tapi dua-duanya nggak ada yang satu istrinya loh Bu. Apa mau jadi udahlah istrinya Fir'aun aja dah. Nakal-nakal nggak apa-apa tapi istrinya satu begitu? Oh tidak. Ya bagus tapi satu aja Pak. Ya udah nggak apa-apa. Sampai sekarang juga nggak berani juga ya Pak ya. Bapak kan ya cuman ngomongnya aja tapi tindakannya nggak berani. Saya yakin nggak berani. Pak kumpul aja nggak berani. Ya kalau Pak kumpul berani ya, bisa dia rujak sama istrinya. Udah diancam tuh mau dirujak. Ismail sukses. Bapak Ibu, kita juga harus sukses, harus selamat. Kuncinya apa? Ini yang terakhir. Kunci sukses itu apa Bu? Nih, kunci keselamatan dan sukses adalah kemampuan mengendalikan hawa nafsu dan menang dalam pertarungan melawan setan. Itu Bu. Itulah yang dipersonifikasikan saudara kita yang pergi haji itu bermusuhan langsung dengan setan dengan melontar jumroh. Bapak Ibu yang tidak menunaikan ibadah haji bermusuhan dengan hawa nafsu dipersonifikasikan dengan memotong hewan kurban. Mudah-mudahan kita bisa meneladani keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, keluarga Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi orang yang mulia dan bahagia. Ingat, pengorbananmu, pengorbanan kita sangat menunjukkan kedudukanmu.
Jadi sejauh mana kita mau berkorban, itulah kedudukan kita. Mudah-mudahan kita akan meraih kedudukan yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu demikian Pak Kumpul. Kalau ada yang mau tanya, monggo satu aja. Karena saya harus bergegas, bersegera untuk menuju melanjutkan perjalanan. Monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.